Berkah dalem huras. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, maka suatu keputusan yang tidak mudah, tetapi hal yang menarik bagi kita adalah ketika orang-orang Farisi bertanya, "Apa pendapatmu?" dan lain sebagainya. Orang Farisi minta keadilan. Yesus justru membungkuk, menulis di tanah dengan jarinya. Ini ingin mengungkapkan kepada kita semua bahwa dalam mengambil suatu keputusan dalam hidup, entah itu keputusan kecil, entah itu keputusan besar, harus didasari keheningan, harus didasari dengan hati yang suci, hati yang damai. Kita tidak bisa mengambil suatu keputusan hanya emosional saja, karena pada akhirnya akan merugikan kita semua. Maka ketika orang Farisi mendesak Yesus, Yesus pun bangkit, berdiri tegak dan mengatakan, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Yesus ingin membuka orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan bahkan kita semua, bahwa kita sebagai manusia tidak luput dari kerapuan dan kelemahan. Tetapi seringkali kita menutupi kelemahan kita dengan membela diri, merasa diri kita hidupnya sudah baik, sudah benar, sehingga tidak ada kata maaf atau pengampunan, apalagi kita sudah dikecewakan, apalagi kita sudah merasa disakiti. Maka ketika mendengar jawaban Yesus, orang-orang Farisi meninggalkannya satu persatu dari yang tertua dengan keadaan malu. Maka ketika melihat itu, Yesus pun bertanya kepada perempuan, "Di manakah mereka? Tidak adakah satu pun yang menghukum engkau?" Maka perempuan itu menjawab, "Tidak ada, Tuan." Maka Yesus juga mengatakan kepada perempuan, "Pergilah, aku pun tidak menghukum engkau, dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi." Suatu tawaran bagi kita semua untuk melakukan pertobatan dalam hidup kita. Karena dengan pertobatan itu berarti kita ingin menyucikan diri kita, menguduskan diri kita, agar kita layak dan pantas di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama kita. Karena ketika hati kita penuh dengan kekudusan, penuh dengan kesucian, pada akhirnya akan melahirkan sukacita di dalam hidup kita. Lebih dari itu, kita akan menjadi pribadi yang mengutamakan hati nurani dan juga budaya kasih di dalam kehidupan bermasyarakat. Santa Faustina pernah mengatakan kepada kita semua, nah ini saya kutip, "Keheningan itu ibarat pedang dalam pertempuran rohani. Jiwa yang hening itu kuat. Tidak ada hambatan yang akan merugikannya, asalkan ia tetap bertahan dalam keheningan. Jiwa yang hening mampu menyatukan diri secara paling mesra dengan Allah. Hampir selalu ia hidup di bawah ilham Roh Kudus. Dalam jiwa yang hening, Allah bekerja tanpa rintangan." Pesan Santa Faustina sangat jelas kepada kita semua, bahwa keheningan perlu kita pelihara, perlu kita hidupi, terutama ketika kita menghadapi suatu keputusan-keputusan di dalam hidup ini. Kita tidak bisa mengambil keputusan semau kita sendiri, hanya dengan emosional atau mementingkan diri kita sendiri, sedangkan yang lain dirugikan. Sehingga pada akhirnya kita pun di dalam keputusan yang bijaksana itu mampu membawa kita pada rahmat sukacita di dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu, melalui bacaan Injil hari ini juga Yesus tidak pernah menghukum,
tetapi memberi kesempatan kepada kita semua. Itulah gambaran Allah belas kasih. Tetapi kita jangan menggunakan belas kasih Allah untuk jatuh pada dosa yang sama, tetapi hendaklah memperbaiki hidup kita, agar kita pun mampu memetik buah-buah pertobatan di dalam diri kita, sehingga pada akhirnya buah itu tidak hanya dinikmati kita sendiri, tetapi juga orang-orang sekitar kita. Maka pada minggu Prapaskah kelima ini kita diundang, mari kita hidup di dalam keheningan. Kita menghadirkan Allah dalam diri kita, merasakan bimbingannya, dan Allah ingin mengatakan apa kepada kita melalui sabdanya, sehingga pada akhirnya kita pun mampu menjadi pribadi yang bijaksana, dan pada akhirnya menjadi terang bagi orang-orang sekitar kita, terutama diri kita, keluarga maupun masyarakat. Sehingga pada akhirnya kita tidak mementingkan ego kita sendiri, tetapi kita lebih mengutamakan apa yang menjadi kehendak Allah, sehingga kita siap memasuki masa pekan suci dengan penuh kesucian, kekudusan, persiapan batin yang sungguh-sungguh. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.